Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 1 Montoronati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini di ruang lab fisika ini. Semoga keberkahan selalu menaungi kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi saya untuk hari ini terkait budaya positif di sekolah, izinkan kami mengantarkan Bapak Ibu semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, nikmat sempat dan sebagainya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Untuk hari ini Bapak Ibu semua, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri ingin menyampaikan materi, ingin penyampaian materi kepada panjenengan semua selaku rekan sejawat saya terkait dengan budaya positif di sekolah, intinya seperti itu. Di sini nanti akan ada beberapa materi yang saya sampaikan, dan juga mungkin kita perlu ada interaksi, nanti akan ada tanya jawab yang akan kita laksanakan. Kita langsung saja. Untuk yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya. Bisa dibaca. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan statement yang seperti itu, kira-kira panjenengan itu setuju atau tidak? Mungkin Pak Tamto selaku koordinator bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Montoronati dapat menyampaikan statementnya atau pendapatnya terkait pernyataan tersebut. Monggo Pak Tamto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami menanggapi apa yang dipaparkan oleh Pak Mika. Yang pertama terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya setuju untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman yang hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk yang nomor dua, kalau pengalaman saya sebenarnya juga setuju juga. Jadi seperti membersihkan halaman sekolah dan sebagainya, ya supaya memberi efek juga pada. Karena kalau kita hanya sistem poin misalkan, kalau poin kan hanya seperti menakut-nakuti aja. Kalau nggak ada aksi, itu kelihatannya anak juga kurang efektif dalam mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya juga setuju untuk yang nomor 3, karena itu juga termasuk motivasi dari luar. Jadi juga dibutuhkan untuk anak supaya dia lebih bisa bersaing atau termotivasi dalam kegiatan, terutama untuk belajar mengajar di sekolah.
Mantan Mbak Nika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamto selaku koordinator BK atas statementnya yang diberikan terkait pernyataan berikut. Selanjutnya saya minta satu lagi, bapak-bapak sudah sekarang gantian yang cantik-cantik di depan ini. Mungkin Bu Rosida selaku guru PAI ya, pendidikan agama dan budi pekerti ya, terkait hal tersebut bagaimana Bu Rosida? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Nika. Kalau menurut saya untuk tiga pernyataan ini, untuk 1 dan 2 saya kurang setuju ya, karena menurut saya hukuman itu memang menertibkan anak, tetapi itu akan membekas di hati anak dan akan terus teringat di pikiran anak, dan justru bukan dengan kesadarannya diri anak berusaha untuk misalkan di sini disiplin ya, atau mungkin memperbaiki apa dari kesalahannya. Kemudian kalau untuk yang ketiga, saya setuju Pak, dari penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosida. Yang akan kita bahas di hari ini yaitu terkait dengan hukuman dan juga penghargaan. Jadi ada pendapat yang berbeda antara BK dan dari Ibu Guru Agama ya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami seperti yang dialami Pak Tamto. Kita mengurusi anak terkadang dialusi lakenek jaluk dikerasi. Tetapi di dalam pendidikan kita yang sekarang kita diminta memang untuk menghamba kepada murid, jadi kita utamakan murid seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Topik dalam diskusi hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga nanti kita membahas tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu terkait 5 posisi kontrol kita. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Terus selanjutnya di sini ada sebuah kegiatan namanya kegiatan kepalan tangan. Di sini saya ingin panjenengan semua mensimulasikan dengan kasus tersebut ada A dan B atau Anda dan teman Anda misalkan dengan samping panjenengan. Cobalah secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu telapak tangan Anda, genggam sobekan kertas tersebut dengan segala daya, dengan kekuatan penuh. Buatlah kepala, lalu teman panjenengan nanti dengan sekuat tenaga dan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Bisa dengan bujukan, ancaman, menghardik, rayuan, menyuap, dan apa saja ya bisa membuka kepala tangan tersebut. Kira-kira dengan kasus seperti itu kira-kira apa yang terjadi? Misalkan seperti Pak Agung menggenggam sesuatu hal yang sangat berharga bagi dirinya, yaitu sebuah aset yang dikatakan aset itu, lalu diminta untuk sama Pak Haji untuk jadi aset tersebut diminta oleh Pak Haji. Kira-kira yang terjadi apa jika kita meminta sesuatu yang berharga dari teman kita? Ya, coba Bu Dwi mungkin bisa menyampaikan pendapat panjenengan atau mungkin ya, iya, terima kasih atas waktunya Pak Nika. Kalau saya ada ilustrasi tersebut ya, karena dia itu menuliskan sesuatu yang sangat berharga. iya betul. Artinya dia harus mempertahankan apa yang menurut dia itu berharga. Jadi mungkin kalau ada si A dan si B saling memperebutkan hal tersebut, akan menjadi seperti ini
Jadi kamu nggak boleh memiliki ini, karena ini memang milik saya dan sangat berharga bagi saya. Jadi dengan cara apapun, kemungkinan besar si A tidak akan memberikan apa yang menurut dia itu berharga. Mungkin ya yang terjadi, mereka bisa saling berargumen ya. Kalau menurut kamu berharga, mungkin bagi saya juga bisa berharga. Itu menurut si B. Begitu. Terima kasih Terima kasih. pendapatnya. Jadi intinya disampaikan bahwa sesuatu yang berharga itu tidak mudah untuk dimiliki orang lain. Seperti itu. Mungkin itu pendapat dari. Mungkin kalau Bu Nina punya pendapat lain sama mungkin. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Hampir sama dengan yang dikatakan Bu Dwi ya, karena si A ini dia merasa bahwa dia apa yang dia tuliskan itu sangat berharga atau sangat penting dalam kehidupannya, sehingga orang lain tidak boleh memilikinya karena itu hal yang milik saya, karena seperti itu. Kemudian juga si B dia itu berusaha ingin tahu atau ingin merebut apa yang dimiliki oleh si A, sehingga mungkin keduanya juga saling kuat, maksudnya dalam argumen ataupun dalam mempertahankan ya si A. Kemudian si B juga sangat kuat untuk bisa mengambil apa yang dimiliki sama si A. Terima kasih. Jadi intinya sama, bahwa sesuatu yang berharga di diri kita itu tidak akan mudah kita berikan ke orang lain, karena yang namanya sebuah keyakinan itu tidak bisa semudah itu dirubah. Nah itu nanti erat kaitannya dengan murid kita, bahwa murid kita itu punya karakter sendiri, punya keunikan sendiri. Jadi peserta didik itu adalah seorang makhluk yang unik yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, nanti hubungannya dengan seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi yang namanya murid itu punya keyakinan sendiri. Makanya di sini nanti kita bahas terkait dengan keyakinan kelas. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang dia itu tidak mau, tidak yakin untuk melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Nah itu adalah beberapa ilusi yang terjadi di dunia pendidikan kita, yang masih sering terjadi, dan hal tersebut sebisa mungkin kita mulai rubah sedikit demi sedikit untuk kemajuan pendidikan kita. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus atau respon teori kontrol, teori pilihan. Ya, untuk stimulus responnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di situ ada dua perbedaan. Yang satu, kita memaksa orang yang sama dengan kita, tapi yang kedua, kita mencoba terbuka dengan memahami orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebisa mungkin kita itu, kehidupan kita itu tidak didikte orang lain. Ya. Jadi kalau Gus Bah itu ketika kalau kita berbuat baik atau melakukan sesuatu tergantung perilaku orang lain, itu namanya kita didikte. Kalau bisa itu kita punya prinsip dan pendirian sendiri. Kalau kita pengen berbuat baik, ya tidak usah tunggu
selama maupun yang lain. Dan yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah kita ubah menjadi model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Selanjutnya apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dalam budaya kita sudah berubah tujuannya dari apa yang telah diterapkan. Selanjutnya Bapak Pendidikan kita KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Diambil dari pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 Ki Hajar Dewantara halaman 470. Itu kutipan dari sebuah buku statement dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, jadi entah itu benar atau salah, yang namanya perilaku itu pasti ada tujuannya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Itu dari Dian Gosen tahun 98. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi pendidikan kita sudah mulai digiring ke situ untuk mewujudkan karakter peserta didik kita, kita itu menuju ke profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu tugas kita sebagai guru untuk mendampingi anak-anak agar bisa mencapai tujuan pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ini contoh kebajikan menurut The Virtus Project atau proyek nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, dan yang lain-lain. Itu bisa jenengan baca di slide. Sambil membaca slide tersebut, saya minta untuk tanda tangan daftar hadir. Nanti satu tanda tangan 750.000. Ada dua berarti nanti 1,5. Pajaknya 1490, tinggal 10.000. Untuk nilai kebajikan universal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi hari ini slide-nya panjang, kalau tidak salah ada 95 slide. Silahkan nanti jenengan sambil menikmati udara panas ya. Dari Gosen dalam bukunya Restructuring 10 Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua,
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu pendapat dari Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School. Selanjutnya motivasi internal dan eksternal. Untuk menghindari hukuman itu dinamakan motivasi eksternal. Karena kan kalau kita tidak melakukan hal positif atau kita melanggar, nanti kita dapat hukuman dari orang lain, otomatis kan itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan juga sama, itu motivasi eksternal juga. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri, bahwa disiplin itu adalah hal yang positif, itu dinamakan motivasi internal, seperti itu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi kasus yang di awal sudah kita bahas, ada hukuman dan juga ada penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan dari dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Jadi terkadang ketika kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, kita kasih penghargaan, nah itu akan ada dampak yang namanya ketergantungan. Itu namanya sama dengan nikmat, tapi hanya bentuknya lebih positif daripada sebuah hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan itu menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. Selanjutnya, nah di sini saya memberikan beberapa kasus yang terjadi di sebuah sekolah misalkan. Itu nanti jenengan bedakan itu hukuman atau konsekuensi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kejadian. Silahkan direnungkan dulu, dihayati. Saya kasih waktu beberapa menit untuk merenungkan kejadian tersebut. Nanti saya minta pendapat dari panjenengan, itu masuk hukuman atau konsekuensi, seperti itu. Sabun ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena murid tersebut terlambat ke sekolah. Kalau menurut Pak Frankie FAS, itu masuk hukuman atau konsekuensi Pak Frankie? Maksudnya ke hukuman Pak, kalau menurut saya. Iya. Karena itu ada
ada maksud seperti disuruh, tidak tahu lagi karena jadi seperti disuruh untuk tidak melakukan hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Pak Franky berpendapat nomor 1 itu adalah hukuman karena disuruh atau diperintah atas hal yang dia lakukan. Ya, dari guru BK biasanya terkadang seperti itu. Ya, kalau Pak Tamton biasanya malah di halus-halus. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Itu apa Pak Tamton? Hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman. Iya. Yang kedua menurut Pak Tamton adalah hukuman. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, yaitu ketika waktu COVID kemarin. Pak Haji, itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya konsekuensi Pak, mungkin sudah ada peraturannya seperti itu. Terus biar push up, biar kesehatannya itu makin bagus. Oh iya, karena Pak Haji guru olahraga ya. Guru olahraga di sini. Olahraga di sini kan guru olahraga ya. Jadi biar kesehatannya makin bagus. Ya, mungkin nanti bisa ditambah jadi 150 kali Pak Haji. Yang selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, Pak Agung, itu konsekuensi atau hukuman? Kayaknya konsekuensi Pak. Kalau hukuman itu kan karena ada akibat, ada peraturan tertentu terus dilanggar. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu kayak peraturan yang tidak tertulis gitu ya. Gitu. Jadi ya kayak persetujuan atau apa gitu. Mungkin ya. Mungkin. Jadi Pak Agung berpendapat bahwa menggantikan kertas tugas teman itu konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Bu Usi, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi, karena apa yang dia lakukan itu sebagai akibat dari kesalahan yang dia perbuat sebelumnya. Jadi itu adalah konsekuensi atau akibat yang harus dia lakukan. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, tadi yang belum bersuara penyanyi kita dari Silogiri, Bu Retna Tri. Silakan Bu, kamu nyanyi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu Retna? Hukuman Pak. Oh ya, hukuman. Alasannya? Pokoknya. Pokok hukuman. Ya karena itu sudah satu peraturan. Ya. Bahwa sepatu yang digunakan seharian di sekolah itu warnanya hitam. Dan anak tersebut melanggar, berarti itu suatu hukuman. Oh, terima kasih. Dan terakhir Bu Intan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Intan, itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu konsekuensi Pak, karena pelajaran PJOK belum tentu, maksud saya belum tentu memberikan peraturan ya kalau terlambat 10 menit itu harus keliling lapangan ya, jadi itu bukan berupa hukuman. Jadi kalau menurut saya itu adalah konsekuensi. Oh iya, terima kasih jawabannya. Kita lihat jawabannya tadi, dengan semua sudah ada hukuman. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, selanjutnya konsekuensi lagi, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Apakah jawaban panjenengan benar semua? Saya sudah punya kunci jawabannya. Ya. Berikan applause untuk panjenengan semua. Ternyata sudah paham semua ya. Hanya satu tadi Bapak Guru olahraga
Ya, yang pertama benar yaitu hukuman. Terus yang kedua hukuman benar karena lari lapangan itu. Terus yang ketiga push up itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Ya. Oke, Pak Guru lah. Selanjutnya ada mengenai kertas tugas itu konsekuensi karena kita yang melakukan kesalahan. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Mengenakan sepatu seharian hukuman dan mengelilingi lapangan itu namanya konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi tidak melulu menyakitkan. Dari konsekuensi itu tidak menyakitkan. Selanjutnya yang kedua, hukuman itu bisa membuat anak sakit fisik, hati maupun mental dalam jangka waktu yang lama. Jadi membekas biasanya. Sosok siswa itu pernah dikompak kantor masih lulus ya ini kan. Ini hukum aku tidak nolong terkadang siswa kita itu seperti itu. Yang sedangkan konsekuensi itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, ya. Jadi tidak dalam jangka waktu yang lama, cepat dilupakan. Yang selanjutnya hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu anak bisa menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kita paksa, tapi konsekuensi itu stimulus atau tanggapan dari apa yang telah dilakukan. Yang selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu untuk menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Selanjutnya belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi itu belajar mematuhi peraturan. Dan hukuman itu bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang sudah paham selain Bu Rosuda? Bu Retna mungkin dari bahasa Indonesia restitusi itu apa? Ya. Pak Haji itu negatif itu. Restitusi. Ya, apa Pak Agung? Pelonggaran. Ya, terima kasih Bos untuk pelonggaran. Jadi sesuatu yang longgar itu dinamakan restitusi. Bajunya restitusi, longgar. Oh, belum saya ternyata. Oh, enggak. Pak Haji itu selalu berpikir negatif dengan Pak Agung ya. Apa berat Pak? Oh, mengganti kerugian itu namanya restitusi. Ganti rugi. Oh, Bapak. Ya, itu pendapat yang pernah. Restitusi itu sama dengan ganti rugi. Kita lihat. Ya, ini dia jawaban saya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, karena kita hubungannya dengan sekolah, ya terima kasih untuk suara dari luar. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari Gosen tahun 2004, bukan dari saya. Selanjutnya ini tadi tentang identitas gagal dan identitas sukses. Bagi yang mau sebut ya betul tinggal ya di sana. Ini identitas gagal itu hukuman itu dikategorikan identitas gagal karena ya
konsekuensi itu netral, tidak negatif, tidak positif. Dan sesuatu itu harus terjadi, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid tidak nyaman, penguatan dan lain-lain. Sedangkan restitusi itu adalah identitas sukses dalam bentuk positif. Ya, jadi makanya nanti sebisa mungkin kita menangani kasus murid-murid kita itu dengan restitusi agar identitas sukses kita berubah menjadi positif. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti. Benar, sama seperti yang dikatakan Bu Retna bahwa ganti rugi tadi, mendapatkan penguatan, masalah bisa selesai dan yang lain-lain seperti itu. Kita masuk ke 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu tidak untuk menebus sebuah kesalahan, tapi agar murid kita itu bisa belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan, karena di dalam restitusi itu nanti kita berperilaku, kita berposisi bukan sebagai penghukum, jadi hubungan kita dengan murid akan lebih baik. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi untuk introspeksi diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan fokus pada solusi, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu terkait tentang restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan tentang restitusi? Oh, bertanyakan? Terima kasih. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua. Ya, kalau sudah paham semua, kita lanjut ke slide berikutnya tentang keyakinan kelas. Nanti saya juga minta bantuan, minta kepanjangan untuk kita praktek merubah peraturan menjadi kalimat yang positif, itu namanya keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh slide PK Dharma Wanita Persatuan 1. Ya, karena kita sekolahkan di SMA, jadi saya bercontoh di TK. Ya, kita kesepakatannya datang tepat waktu dan mendapat salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah, dan aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kepala kelas ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang berdiri dengan teman-teman. Dari dua bagian kesepakatan kelas tersebut, yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Mungkin ada dari panjenengan yang bisa menjawab yang kanan atau yang kiri. Monggo yang mau berikan jawaban, yang keyakinan kelas yang mana dan alasannya apa? Terima kasih. Oke, monggo. Saya akan menyampaikan pendapat kesepakatan mana yang paling tepat, kanan atau kiri. Kalau menurut saya yang kiri, Pak. Oh, yang kiri. Yeah. Itu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kita sebagai guru dan siswa ini kita mengadakan satu kesepakatan. Bagaimana kalau pagi itu harus datang tepat waktu dan mengucapkan salam setiap masuk kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Ya, ini disepakati siswa harus menjaga kebersihan sekolah. Saya mengadakan piket tiap hari. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini juga kita sepakati bahwa sebelum pembelajaran harus berdoa dulu. Kemudian setelah pulang atau selesai kegiatan juga ditutup dengan doa. Kemudian aktif dalam pembelajaran, ini kita juga kesepakatan antara guru dan siswa bahwa untuk pembelajaran setiap hari ini siswa diharapkan aktif untuk mengikuti pelajaran. Demikian pendapat dari saya.
Iya, terima kasih pendapat dari Bu Rena. Bu Rena berpendapat bahwa keyakinan kelas itu adalah yang kiri, datang tepat waktu, menjaga persen dan yang lain-lain. Ada yang punya pendapat lain? Ini Pak Franky dulu. Monggo Pak Franky. Pak Franky dulu, nanti gantian Pak Agung. Iya, ngapunten Pak Agung keluar ini Pak. Mungkin dengan pilih kurang apa Bu Rena. Terima kasih. Kalau untuk saya, maaf, untuk hal ini mungkin berbeda dengan Bu Rena. Untuk keyakinan kelas, menurut saya lebih arahnya saya pilih yang kanan. Keyakinan kelasnya itu alasannya ya, supaya beda sama Bu Rena gitu saja. Oh, Terima kasih. Ya. Jadi Pak Franky berpendapat keyakinan kelas itu adalah yang kanan dengan alasan biar beda dengan Bu Rena. Kelihatannya satu mapel tapi harus ada sebuah perbedaan. Mungkin Pak Agung punya pendapat, silakan. Kalau saat ini saya setuju dengan Pak Franky. Karena yang ditanyakan adalah yang merupakan keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah suatu bentuk keyakinan, tapi kalau yang kiri itu adalah suatu bentuk aksi. Jadi keyakinan itu baru suatu bentuk belief, belum jadi bentuk suatu aksi. Gitu. Jadi kalau yang kiri itu suatu bentuk aksi. Jadi saling menyayangi nanti adalah tidak saling bullying. Contohnya kayak gitu. Oh. Jadi bentuk yang ditanyakan karena keyakinan itu belum jadi bentuk aksi. Jadi hanya ya keyakinan bahwa akan menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif gitu aja. Ya, oke, terima kasih pendapatnya dari Pak Agung. Pak Agung sependapat dengan Pak Franky bahwa keyakinan kelas itu adalah yang kanan. Jadi walaupun itu sama-sama kesepakatan kelas, tapi kesepakatan kelas itu belum tentu menjadi sebuah keyakinan kelas kalau masih menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin belum menggambarkan sebuah keyakinan kelas. Oke, kita bahas tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, pernyataan-pernyataannya universal. Selanjutnya senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya tadi seperti tadi kan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kan positif. Ya, guru dan murid yang saling menyayangi, yaitu berlaku untuk TK. Kalau Pak Haji di SMA nanti kalau guru menyayangi, bahaya ya. Tuh. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas dibuat positif, terus hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami dan dapat diterapkan, dan juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu tidak berhenti di situ saja, tapi akan bisa mengalami sebuah perubahan. Sama seperti visi sekolah kemarin, ketika kita dengan bapak kepala sekolah membahas tentang visi sekolah, memang bapak kepala sekolah menyampaikan visi kita itu memang harus ada perubahan mengikuti kurikulum yang baru seperti itu. Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bercurah pendapat tentang peraturan yang ada yang perlu disepakati. Terus mencatat semua masukan dari warga sekolah. Selanjutnya kita susun menjadi pembentukan keyakinan kelas, dan kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau ulang. Setelah itu pada kalau sudah selesai dibuat, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang kembali, menyetujui dan menandatangani untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas yang disetujui oleh seluruh warga kelas, lalu diletakkan di dinding atau di depan kelas agar mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Itu tadi. Sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, di sini kita akan bersimulasi membuat sebuah keyakinan kelas
simpel saja. Nanti saya minta panjenengan semua menuliskan satu saja peraturan yang ada di sekolah kita. Peraturan, bukan keyakinan tapi peraturan. Misalkan tadi saya sampaikan yaitu dilarang membawa senjata tajam, dilarang merokok, harus datang tepat waktu, dan lain-lain. Itu namanya peraturan. Dan nanti peraturan tersebut silakan dibuat menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan dilarang terlambat menjadi mari kita datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Simpel saja. Jadi nanti saya kasih sticky note yang pink itu nanti silahkan dituliskan peraturan yang jenengan ketahui, terus yang ya ini buat nomor 7 nomor ini nomor itu menjadi berubah ke kalimat yang lebih positif. Mana ini? Ngasih tahu apa kan? Oh, baru ini kan program. Ini peraturannya buat anak atau guru? Peraturan untuk anak ya gampang, kita hanya simulasi. Nanti itu guru itu gampang. Jadi coba yang pink untuk menulis peraturan, terus yang kuning untuk kalimat yang lebih positif ya. Jadi sebuah keyakinan kelas. Nanti jenengan tempel di kertas yang akan saya tempelkan di depan. Nanti bagian 1 untuk peraturan untuk yang pink, yang bagian 2 untuk yang kertas sticky note warna kuning. Iya, 1 saja. Monggo bisa dikasih nama juga.
dilarang ngopi buat dilarang kambing. Dilarang minum pakai gelas. Oke, terima kasih. Terima kasih partisipasinya. Di sini jawaban dari Pak semua contoh dari peraturan kelas. Yang pertama, dilarang makan di dalam kelas. Terus ada lagi memakai seragam lengkap sesuai jadwal, dilarang berkata kotor, dilarang membawa HP saat kegiatan belajar mengajar, dilarang mewarnai atau menyemir rambut, tidak boleh mencontek saat ulangan, tidak boleh memakai lipstik ke sekolah, tidak boleh menggunakan HP sama tadi, tidak boleh menggunakan HP untuk hal yang negatif, dan dilarang mencoret-coret meja dan kursi. Nah, itu contoh-contoh peraturan kelas yang ada di sekolah kita yang sudah panjenengan tulis. Terus tadi saya minta untuk merubah ke kalimat yang lebih positif untuk dibuat sebuah keyakinan kelas. Jawaban dari panjenengan yaitu kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Ya, terus yang kedua ada pakailah seragam yang lengkap sesuai jadwal, saling menghargai dan berkata sopan. Selanjutnya mari kita gunakan HP jika ada sesuatu yang sangat penting, menjaga keindahan alami warna rambut. Terus saat ulangan harap dikerjakan sendiri. Selanjutnya siswa terlihat cantik tanpa polesan lipstik. Kalimatnya bagus ini.
Sebenarnya HP digunakan untuk pembelajaran ketika diminta guru. Kami sebagai siswa menggunakan HP juga sebagai media belajar. Dan yang terakhir, yang bentuknya paling bagus ini adalah kelas bersih dan rapi, prestasi tinggi. Ya, terima kasih. Ya, pertama untuk pelajaran semua. Untuk pemahaman terkait keyakinan kelas sudah bisa dipahami semua bahwa peraturan itu berbeda dengan keyakinan. Peraturan itu terlihat sepihak, kita menuntut murid untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan keyakinan kelas, kesepakatan itu kita sepakati bersama. Jadi ketika nanti murid tersebut melanggar kesepakatan kita, pasti mereka dengan sadar diri untuk melakukan konsekuensi yang ada, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, mungkin yang terakhir ini terkait, bukan yang terakhir, masih ada lagi nanti, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin bisa sambil diminum Bapak Ibu semua, silakan. Untuk makanannya belum datang. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup atau bisa disebut survival. Cinta dan kasih sayang, ya, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, and kekuasaan, power. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu berusaha memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-teman, kebutuhan kasih sayang itu akan muncul dan rasa diterima tidak terpenuhi. Sedangkan Dresser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Selanjutnya di sini ada sebuah kasus, sebuah kejadian. Tahun ini Dimas itu genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini: kebutuhan apa yang dia penuhi. Kalau Dimas itu menjawab menyetir mobil itu seru, itu termasuk kebutuhan apa? Kebebasan, penguasaan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Ya, menyetir mobil itu seru itu masuk kesenangan karena dia merasa senang dalam untuk menyetir mobil. Selanjutnya, jika jawaban tersebut biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, kebebasan. Jadi bebas bisa pergi kemana-mana dengan teman-teman. Selanjutnya, jika jawabannya aku merasa bangga dan keren, itu masuk apa? Ya, penguasaan, karena Dimas akan terlihat mempunyai sebuah power, sebuah kekuatan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ya, kesenangan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Itu namanya dunia berkualitas. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Jadi mereka itu punya gambaran sendiri. Tentunya kita sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia mereka. Bila kita dapat membangun interaksi untuk memperdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu terkait tentang dunia berkualitas. Kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya, ini 2 materi terakhir kita hari ini. 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan itu biasanya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Dan nanti kita kira-kira dalam posisi yang mana dan kita diharapkan sebagai posisi yang mana. Penghukum itu menghargai
berbendik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasa no. Yang lakoni awas loh, ini biasanya namanya penghukum. Hasilnya itu anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain untuk berbohong. Ya, biasanya itu nyelikur. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas itu meletakkan guru di luar dunianya karena dia merasa tidak suka, merasa benci dan lain sebagainya. Nah, terus bisa saja nanti murid berkata, wis ben ulang yo kesusu ae gayane guru iku kesusu ae. Biasanya seperti itu. Dan dampaknya pada murid tersebut malah akan mengulangi kesalahannya. Itu ketika kita tipe penghukum. Itu masuk identitas yang gagal. Ya, kalau pembuat rasa bersalah berceramah, itu ceramah, woi kudune ini. Saat bu guru kecewa sama kamu telah menyakiti hati bu guru, ya itu namanya membuat rasa bersalah. Hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal dan juga bisa berbohong. Dan kaitan dengan dunia berkualitas tadi, murid bisa mengatakan guru dalam dunia berkualitas, dan murid bisa berkata maafkan saya bu, maafkan saya pak, dan dampaknya murid tersebut akan merasa rendah diri. Itu untuk posisi pembuat rasa bersalah. Sedangkan posisi kontrol teman, ya itu identitas yang berhasil atau sukses, itu kontrol dari luar. Guru itu membuatkan alasan, ayolah lakukan hal tersebut demi saya. Masa orang gelem yang harus tak wangi, nah itu namanya teman. Hasilnya itu nanti murid akan merasa ketergantungan dengan bantuan dari guru, dan murid akan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Dan dampaknya murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru. Sedangkan posisi kita sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Contohnya dengan kalimat peraturannya apa peraturannya. Nah terus itu murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kakek takok mana murid itu. Dan dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, karena itu kontrol dari luar. Sedangkan yang terakhir itu kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi hasilnya itu kita bisa menguatkan pribadi siswa tersebut. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita berposisi sebagai manajer, anak itu akan kita kuatkan, akan kita buat lebih percaya diri, dan dia itu akan bisa menghasilkan solusi sendiri. Ya, contohnya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampaknya mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Itu untuk 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang materi terakhir terkait tentang segitiga restitusi. Ya, tadi restitusi sudah kita bahas. Nah, di sini segitiga restitusi itu untuk sebuah hal yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada murid kita. Jadi ada 3, yaitu ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Ya. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kabeh wong tahu salah, ora gur kowe sing salah. Dengan kalimat tersebut itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya, dengan validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yaitu contoh pertanyaan kita untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti
institusi. Dan tujuan dari menstabilkan identitas itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah jadi positif. Jadi bagi siswa yang melakukan kesalahan itu akan menilai dirinya lebih positif, tidak merasa gagal tadi. Sedangkan validasi tindakan yang salah, kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya menanyakan keyakinan itu tujuannya agar anak itu bisa melihat kesalahan dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini disiplin positif teori kontrol dari William Glasser. Ada beberapa tabel di situ, bisa panjenengan perhatikan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Model belajar kita itu diharapkan bisa menang dan menang, dan juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Itu adalah teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, itu tadi materi kita hari ini terkait budaya positif di sekolah dan juga beberapa hal lain yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi panjenengan semua, Bapak Ibu semua, dan kami harapkan setelah kita mempelajari hal tersebut kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing dan juga secara umum di sekolah kita. Dia mungkin sebelum saya tutup mungkin ada tambahan, ada statement dari panjenengan atau mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, karena kita sebagai manusia itu diciptakan menjadi makhluk paling sempurna tetapi tidak sempurna. Jadi pasti kesalahan itu melekat pada diri kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum